Pada suatu waktu, ada sepasang anak muda yang saling jatuh cinta. Pria dan wanita tentu ya. Yang pria ganteng, yang wanita juga cantik. Mereka jatuh cinta, lalu setelah itu mereka pacaran. Pacaran sekian lama, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Sama-sama anak Tuhan, berjemaat di sebuah gereja yang sama. Menikah, lalu beberapa waktu kemudian, ternyata sang suami tidak berlaku layaknya anak Tuhan. Sang suami berbeda ketika mereka pacaran. Gitu ya. Padahal KTP-nya Kristen. Rupanya yang dibaptis KTP-nya. Orang yang enggak gitu ya. Jadi beda gitu ya. KTP-nya Kristen tapi orangnya enggak kayak anak Tuhan, enggak kayak orang Kristen. Suaminya sering pergi sama teman-temannya. Pulangnya malam, pulangnya dini hari. Bukan siskamling saudara ya. Bukan ini ya, pergi ke tempat yang jedak-jeduk gitu ya. Ditegur istri, diingatkan istri, lebih galakan siapa? Suaminya. Selama-lama gak cuman pulang dini hari, pulangnya sore besoknya. Jadi nginep gitu ya, makin menjadi-jadi gitu, nginep. Dalam rumah tangga mereka akhirnya terjadi banyak pertengkaran, sering ribut gitu ya. Padahal gak perlu suami pulang dini hari pun udah sering ribut ya. Ya, apalagi suaminya pulang, nggak pulang, suka nginep dan nggak tahu kemana, pasti lebih sering ribut lagi. Dan ketika sudah punya anak pun suaminya kasar sama anak-anaknya. Sang istri hidup dalam penderitaan, kesengsaraan, bertahun-tahun. Pertanyaan saya sama saudara, kalau Bapak Ibu Saudara kira-kira ada di posisi si istri, ngapain Pak Bu? Ayo. Wah rohani sekali memang. Memang gak salah jemaat Pak Cahya. GBO sana rohani semua. Selain berdoa. Gimana? Bercermin. Bercermin. Bagus. Ini rohani juga ya. Ada yang gak rohani gak? Karena di gereja sungkan ya mau ngomong jujur gitu ya. Pasti gimana? Pulang ke orang tua. Wah, betul itu. Jadi inget film apa itu? Ngeri-ngeri sedap ya? Yang film tentang orang Batak itu ya. Pulang ke orang tua. Wah, bisa. Apa lagi? Bertahan dan berdoa. Luar biasa ya. Ya itu jawaban yang normatif ya. Yang sudah seharusnya. Ya, berdoa dong gitu. Tapi ada yang berpikir begini, ceraiin aja. Ya kalau udah di posisi sang istri, saya berpikir bahwa gila nih orang bertahun-tahun gak tobat-tobat. Didoain udah dong, pasti udah didoain sama istrinya. Gak tobat-tobat, mendingan cerai aja. Ada yang berpikir begitu. Ada yang berpikir, gua balas kalian, gua ikutan gak pulang. Ya, gua balas, lu gak pulang, gua juga gak pulang. Ayo kuat-kuatan gitu ya. Banyak pendapat pasti, banyak respon pasti tentang jika kita ada di posisi sang istri, apa yang mau kita lakukan. Doa itu betul sih, tapi seringkali kalau kita ada masalah, gimana ya? Berdoa. Kita pasti nggak puas dengan jawaban itu kan? Nggak ada langkah-langkah konkretnya apa? Nggak ada langkah-langkah konkret mesti begini. Ya doa sih udah doa gitu kan. Sang istri hidup dalam sebuah penderitaan bertahun-tahun. Saudara, surat kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat yang ketiga, ada slide-nya. Paulus menyinggung masalah penderitaan. Saya bacakan ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan. Kita fokus kalimat ini.
bermegah dalam kesengsaraan. Dari bahasa aslinya, kata bermegah itu bisa diterjemahkan menjadi bersukacita. Jadi ayatnya jadi bersukacita dalam kesengsaraan. Bisa juga diterjemahkan menjadi berbahagia. Jadi ayatnya berbunyi berbahagia dalam kesengsaraan. Jadi seandainya tiba-tiba dapat telepon gitu ya, ini seandainya dapat telepon. Pak, anakmu kecelakaan, puji Tuhan. Kakinya patah, syukurin. Kenapa enggak tadi dulu tabrakannya ya? Kan bersukacita dalam kesengsaraan. Atau kalau ada seseorang yang usahanya bangkrut lalu dia makan-makan, gua pilot nih, ayo makan-makan. Gua habis MM-an nih udah selesai, sudah saya ngekos sekarang, gak punya rumah lagi. Lalu dia makan-makan takdir temennya, ayo kita makan-makan, kita bersuka cita. Kayaknya itu bukan bermegah yang Tuhan maksud ya, itu stres. Tentu bukan itu yang Tuhan maksud, kayak orang gila ya, kayak orang ODGJ. Enggak, tapi ada maksud Tuhan ketika Roh Kudus memberikan ilham kepada Paulus untuk menulis bermegah dalam kesengsaraan. Paulus itu tidak mengubah konsep berpikirnya orang-orang Israel, termasuk hari ini kita. Konsep berpikir yang mana? Konsep berpikir tentang bagaimana seharusnya kehidupan orang yang benar di mata Allah. Bagaimana seharusnya kehidupan orang yang benar di mata Allah? Orang benar itu tahu ya, orang benar itu yang taat sama Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan, setia dalam pelayanan, ya, beribadah, dan seterusnya. Itu orang benar. Kenapa mau dirubah konsepnya? Karena dalam konsep perjanjian lama, orang benar di mata Allah itu diukur dari kemakmurannya, saudara. Orang benar itu pekerjaannya pasti berhasil. Orang benar itu pasti kaya raya. Orang benar enggak boleh mandul, anaknya harus banyak. Orang benar itu hasil ternaknya, hasil buminya berlimpah-limpah. Orang benar itu selalu beruntung. Orang benar itu enggak alami susah penderitaan. Orang benar jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu konsep perjanjian lama. Dan kalau dia enggak jadi orang benar, dia akan terima kutuk yang banyak sekali. Saudara bisa baca di Ulangan 28 dan kitab-kitab perjanjian lama. Itu konsepnya. Kalau Tuhan berkenan pada saudara, saudara enggak akan pernah menderita. Saudara enggak akan susah, berlimpah-limpah susu dan madu. Bersama dengan Tuhan selalu jaya, jaya, jaya. Itu kan yang kita senang untuk dengerin kan? Bersama Tuhan, wah, siapa lawan kita? Bersama dengan Tuhan, wah, sukses, berhasil terus. Cuan terus, bersama dengan Tuhan, selalu berjaya. Gara-gara konsep ini, maka banyak anak-anak Tuhan yang jadi bergumul dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Ketika dia alami kekecewaan, ketika dia alami sakit, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dia akan bertanya, di mana Tuhan? Kok Tuhan yang baik enggak dengar doaku? Kok Tuhan yang katanya penyembuh enggak nyembuhin aku? Kok Tuhan yang katanya maha menyediakan enggak nyediain yang aku perlu? Jangan-jangan Tuhan enggak ada. Ada yang pernah mengalami hal ini dalam sebuah pergumulan yang berat? Kok Tuhan gak jawab doaku sih? Kok Tuhan kayak gak ada ya? Gak ada jawaban. Penderitaan demi penderitaan Tuhan gak ada jawaban. Gara-gara konsep perjanjian lama. Lalu apakah konsep itu salah? Enggak, saudara. Konsep perjanjian lama itu enggak salah. Enggak salah. Yang kita perlu pahami adalah perjanjian lama diberikan kapan? Ribuan tahun yang lalu, saudara. Kepada bangsa Israel di zaman itu dengan intelektual yang di zaman itu. Intelektualnya masih rendah, Bapak Ibu. Manusia purba gitu kan. Bahkan bahasanya pun enggak banyak kosakatanya. Vocabulary-nya enggak banyak. Makanya kadang-kadang menerjemahkan
Alkitab Perjanjian Lama itu agak susah karena kosakatanya nggak lengkap dibanding zaman sekarang. Pada manusia zaman purba yang nggak bisa diajarkan lebih dalam selain dari kalau lu buat baik, lu nurut, ini hadiahnya. Kalau kamu nggak nurut, saya hukum. Kayak sama anak kecil kan? Saudara punya anak kecil yang belum sekolah, anak TK atau masih playgroup, mau dikasih tahu apa? Ya kalau nurut ada hadiahnya, ada rewardnya. Kalau nggak nurut ada hukumannya. Dia masih belum tahu mana yang betul, mana yang salah gitu loh. Dia tahu, oh kalau aku betul, dapat hadiah. Kalau aku salah, aku dihukum. Oh itu tuh salah dan benar. Jadi memang Perjanjian Lama untuk mereka yang baru bisa diajarin sampai situ, saudara. Tidak bisa lebih dari itu. Makanya disebut Perjanjian Lama. Sama kira-kira kayak Paulus ngomong di 1 Korintus, ada slide-nya kalau nggak salah. Paulus bilang begini, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, karena kamu belum dapat apa? Menerimanya. Karena kecil, bukan berarti anak kecil itu bodoh, enggak, bukan bodoh. Tapi memang baru bisa diajarin sampai situ. Masalahnya ada gereja yang mengajarkan tentang konsep Perjanjian Lama dari dulu sampai sekarang itu terus. Konsepnya itu terus. Soal keberhasilan, soal uang, soal kesembuhan, soal tolak kutuk, tolak miskin, tolak angin. Wah itu obat ya, jamu beda ya. Itu bisa kalau tolak angin. Ada gereja-gereja kayak gitu. Diajarkan terus, wah pasti berhasil. Tuhan besertamu, jaya, jaya, jaya gitu ya. Tuhan sudah angkat penderitaanmu. Kamu harusnya hidup di bumi ini kayak di sorga. Loh, ya kalau hidup di bumi kayak di sorga, ngapain ada sorga, saudara? Oh, iya dong. Kalau sama-sama di bumi kayak di sorga, ngapain ada sorga? Sehingga akhirnya konsep kita adalah kita membuktikan kasih Allah kalau kita sukses. Kita percaya kasih Tuhan beserta kita ketika kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah sial, kita selalu beruntung. Dan ketika kita sial, ketika kita ada masalah, ketika kita sakit, oh Tuhan lagi nggak mengasihi nih. Ada dosa apa saya? Ada dosa apa saya? Itu konsep yang salah, saudara. Dan GBI Hosana nggak mau kita ini punya konsep yang salah terus. Amin. Loh Tuhan berkati, pasti. Saya percaya dia berkati Tuhan luar biasa, saudara. Kalau saya mau kesaksian soal berkat Tuhan banyak, saudara. Tapi ya jangan berhenti di situ. Konsepnya jangan di zaman Israel purba. Konsepnya zaman sekarang, perjanjian baru. Kita mau belajar bahwa pertumbuhan rohani yang benar itu perlu. Amin. Supaya saudara nggak lagi jangan-jangan Tuhan itu nggak ada betul. Karena konsep yang keliru ini. Menjadi mempelai Kristus itu tentu bukan anak kecil kan. Mempelai Kristus harus orang dewasa, orang yang sudah matang. Nah kembali ke tadi yang Paulus bilang. Jadi Tuhan melalui Paulus hendak merubah konsep itu dan mengajarkan bahwa justru kesengsaraan adalah salah satu sarana pembuktian kasih Allah. Saya ulangi ya. Kesengsaraan merupakan salah satu sarana pembuktian kasih Allah Bapak Ibu. Kita baca yuk ayatnya. Roma 5 ayat 3-5. Ada slide-nya. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji dalam bahasa lain dikatakan sebagai karakter. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kembali ke kisah pasangan suami istri tadi di awal. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Ya dia sesekali pulang ke rumah orang tuanya lah, sesekali. Tapi bukan lalu nggak balik lagi.
Dia tetap melakukan tugas sebagai seorang istri yang baik. Dia tetap menjadi seorang mami yang baik buat anak-anaknya. Dan dia berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Meskipun tidak ada hasil yang terlihat. Meskipun tidak kelihatan perubahan pada suaminya. Dia tetap berdoa. 1 tahun berlalu. 2 tahun berlalu. Bertahun-tahun berlalu. Mulai kelihatan perubahan, saudara. Tapi sedikit. Kalau dulu suka marah-marah, mungkin lebih sedikit marah-marahnya. Kalau dulu suka pulang malam, mungkin agak kurang pulang malamnya. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, ada sebuah perubahan. Dan hari ini sudah puluhan tahun mereka menikah. Sudah punya cucu, dan kalau saudara ketemu orangnya, nggak akan nyangka kalau si suami ini dulu kasar. Sabar saudara orangnya. Ketemu tuh banyak senyum, ngomongnya pun pelan-pelan. Saya kalau ngomong kan kenceng ya volumenya ya. Dia pelan-pelan kalau ngomong. Gak bakal nyangka Tuhan ubahkan seseorang yang rusak itu jadi sebegitu luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Sang istri belajar dalam penderitaannya. Dia punya ketekunan. Dia bertekun. Dalam ketekunannya karakternya terbentuk. Dan setelah karakter terbentuk, maka pengharapannya makin kokoh kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk merubah konsep kita bahwa Tuhan mengasihi kita enggak cuma melalui berkat, tapi juga melalui kesengsaraan. Sebuah bentuk kasih Allah pada kita. Kasih yang mendidik, kasih yang mengajar, kasih yang mendewasakan. Kalau saudara cuma mau bermegah dalam kekayaan, saudara, bermegah dalam berkat kekayaan, saudara nggak usah ke Tuhan. Saudara. Ke Gunung Kawi pun bisa katanya ya, katanya. Ke Allah-Allah lain juga bisa katanya. Karena iblis pun bilang kepada Tuhan Yesus di padang gurun, iblis bilang, kalau engkau sembah aku, kerajaan-kerajaan dan segala kemewahannya kuberikan padamu. Kalau mau kaya, gak usah ke Tuhan juga bisa harusnya. Tapi kalau engkau mau berkenan, dewasa karakternya, dan layak masuk kerajaan kekal nanti, ya harus ke Tuhan Yesus. Amin. Itu poin yang pertama. Slide-nya ada. Bahwa kesengsaraan itu akan mendewasakan jika disikapi dengan tepat. Kenapa kok disikapi dengan tepat? Karena sikap kita ketika terima sebuah masalah, sebuah penderitaan, kesengsaraan, pasti responnya pertama kok gini gitu ya. Gak ada yang langsung bahagia gitu ya. Wah apa ini? Apalagi ini? Apalagi ini? Reaksi pertama pasti ada kecewa, lalu mungkin bisa jadi pahit. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara akan dihadapkan pada sebuah persimpangan Bapak Ibu. Mau tetap kecewa atau mau bangkit lepas dari kecewanya. Gak bisa abstain. Pasti dua hal itu harus dipilih. Dan kalau Bapak Ibu memilih sikap yang tepat, aku mau bangkit. Sama kayak dari sang istri itu. Dia pasti udah kecewa sama suaminya. Dia pasti pahit sama suaminya. Dalam ceritanya dia pasti nangis sama Tuhan. Tuhan, kan sudah doa pilih suami, dapatnya kok gini. Kan sudah BPN Tuhan, kok dapatnya begini. Pasti dia menangis. Tapi dalam ketekunannya dia beroleh karakter yang baik. Dan pengharapannya makin kokoh dalam Tuhan. Dalam ungkapan yang sederhana, kesengsaraan itu membuat seseorang jadi matang, saudara. Amin. Jadi mau ya, sengsara ya? Ini jawaban yang susah dijawab ya. Pertanyaan yang susah dijawab karena mau sengsara. Yang kedua, kesengsaraan itu membuat kita mengalami kasih-Nya Allah. Ada slide-nya. Kesengsaraan membuat kita mengalami kasih-Nya Allah. Ayat 5 bilang begini, dan pengharapan tidak, next slide. Slide berikutnya lagi. Ayat 5 bilang begini, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
dalam kesengsaraan itu adalah sebuah kesempatan kita mengalami kasih-Nya Allah. Kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita itu. Ada seorang pengusaha. Ini yang saya ceritain semua kisah bener ya. Cuma nggak usah sebut nama lah ya, nggak enak. Ada seorang pengusaha, usahanya baik-baik saja. Ya saya nggak tahu gede apa enggak, tapi baik-baik aja. Tiba-tiba dalam 2 bulan, ini sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi. Udah nih kisah lama. Dalam 2 bulan ada masalah dalam perusahaannya. Dan dalam 2 bulan habis tuh. Habis perusahaannya. Bahkan ninggalin utang. Dia yang dulunya nggak punya utang jadi berhutang. Bingung, ada apa ini? Ya pasti berdoa dong minta dipulihkan. Pasti berdoa atau minta Tuhan buka jalan keluar. Tapi seakan-akan Tuhan diam. Tidak ada apa-apa. Nggak ada kemajuan dari usaha yang dia lakukan. Singkat ceritanya, orang ini jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan. Dan waktu dia cerita, dia bilang ini, sebetulnya saya malu juga jadi pendeta waktu itu. Karena orang jadi berpikir, lu gara-gara lu bangkrut, nganggur, gak ada kerjaan, jadi pendeta deh. Tapi ini benar kisahnya. Jadi kayak pelarian dia bilang itu. Tapi tahukah saudara, hari ini Bapak itu mengembalakan ribuan jemaat. Saudara. Bahkan mungkin lebih, puluhan ribu atau lebih mungkin. Tuhan tidak menjawab saat dia sengsara menderita dalam kebangkrutannya mencari jalan Tuhan. Tuhan gak jawab doanya seperti yang dia mau. Dan dia bertanya-tanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Betapa banyak dari kita seringkali kecewa ketika kita berdoa, tapi Tuhan gak jawab yang kita mau. Betul gak? Seringkali, kenapa Tuhan, kan gini, kan gitu, kan gini. Tapi kalau misalkan Tuhan jawab doanya waktu itu supaya perusahaannya dipulihkan, mungkin dia tidak akan jadi gembala yang mempunyai ribuan jemaat, saudara. Dia tetap pengusaha mungkin. Tapi lewat derita dan sengsara, dia justru mengalami kasih Allah yang luar biasa itu. Sengsara membawa kita mengalami kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hari ini pasti punya derita sendiri. Pasti punya sengsaranya sendiri. Lalu pertanyaannya, Pak Denny, saya udah berdoa lama ini. Tuhan belum jawab. Oh Tuhan jawab dalam bentuk yang lain. Kok gak ada juga bentuk yang lain itu? Gak kelihatan yang mana yang Tuhan jawab. Atau ada yang juga yang saya pernah baca dengar sebuah kisah bahwa kisah konseling, sama kisahnya suami istri, cuman begitu suaminya menghilang, selain itu suaminya menghilang, istri ditinggal sama anak-anaknya, dan suaminya udah pergi dan udah menikah lagi, saudara. Ini gimana? Tuhan mau ubah gimana? Dia udah menikah lagi. Saudara, saat dalam pergumulan, dalam kesengsaraan, kalau belum sampai ujungnya, kita gak akan tahu apa rencana Tuhan. Jadi hari ini kalau engkau masih bergumul, berarti belum ketemu ujungnya. Katakan sama-sama, belum ketemu ujungnya. Karena itu tetaplah bertekun, dapat tahan uji, sehingga punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Saya undang Pak Musik ke depan. Waktu saya kuliah, saya sempat terjerat akan obat-obatan terlarang gitu ya. Dan setelah saya nggak kuliah, saya mau kerja dong ya, mau kerja dan saya sudah bersih gitu, sudah nggak pakai obat lagi saudara. Udah lama lah, udah berapa tahun nggak ngobat. Butuh kerja dan saya cari kerja. Berdoa dong, Tuhan, saya mau cari kerja, saya mau bekerja Tuhan.
Dan sudah tahu zaman itu ya, zaman tahun 2000 berarti ya, atau 90-an akhir. Itu setiap kali interview pekerjaan saudara, ditanya, Bapak pernah pakai narkoba dan obat terlarang? Nah, kalau Bapak Ibu jadi saya, jawabnya apa? Lupa? Enggak. Saya kan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sudah ditebus sama Tuhan. Saya dengan jujur bilang, pernah Pak dulu. Tapi sudah berhenti lama. Udah gak pakai lagi. Dicoret saudara, gak masuk. Berapa kali interview lupa saya, 1 atau 2 kali interview. Gak pernah keterima saudara. Sudah berdoa. Dan saat berdoa saya bilang, Tuhan tolong yang interview jangan nanya itu. Ya kan, kalau nanya saya bingung jawab apa Tuhan gitu ya. Jawab enggak kok jadi bohong gitu ya. Jawab iya, kan udah enggak sekarang gitu. Tapi enggak keterima juga. Dan akhirnya saya jadi usaha ayam dan sebagainya waktu itu. Saya pikir kalau saya hari itu saya keterima kerja saudara. Saya mungkin enggak jadi hamba Tuhan saudara. Setelah saya nggak terima kerja itu saya jadi supir travel, Surabaya Banyuwangi, dan seterusnya lah. Saudara, seringkali doa kita nggak dijawab Tuhan seperti yang kita mau. Karena Tuhan tahu ada rencana buat masing-masing kita yang lebih besar daripada yang kita doakan. Amin. Kasih Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya tutup dengan ayat ini. Next slide. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini mungkin ada masalah, sehebat apapun masalah saudara, semua itu Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita dapat masuk dalam surganya yang kekal nanti. Tetap bertekun supaya tahan uji dan pengharapan makin kokoh dalam Tuhan. Alami kasih Tuhan yang gak cuma lewat berkat. Berkat pasti. Tapi alami juga kasih Tuhan lewat kesengsaraan yang Tuhan izinkan. Amin.